Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya Nyai Paricara. Kali ini saya ingin melanjutkan tentang cerita Arya Kamandanu ya. Arya Kamandanu itu memang kurang beruntung dalam hal percintaan ya. Tapi dia itu unggul dalam hal ilmu kanuragan ya. Arya Kamandanu merupakan pewaris dari ilmu naga puspa ya. Dan ilmu naga puspa itu ciptaan dari Empu Gandring yang pernah diwariskan kepada muridnya Empu Sasi, kemudian Empu Bango, dan selanjutnya kepada Empu Ranubaya, dan yang terakhir adalah Arya Kamandanu. Dari ilmu-ilmu naga puspa itu, dahulunya Empu Ranubaya belum sempurna memberikannya. Dia hanya mendapati ilmu dari jurus-jurus awal saja ya. Dan pernah berjanji ya seorang Empu Ranubaya kepada Arya Kamandanu bahwa ia akan memberikan ilmu lengkapnya dan senjatanya untuk melengkapi dari ilmu naga puspa tersebut. Namun sebelum Empu Ranubaya bisa memberikan senjata untuk melengkapi ilmu naga puspa, Empu Ranubaya telah lebih dulu diculik oleh tentara Mongol dan dibawa ke Mongol ya, sehingga Empu Ranubaya tidak bisa membuatkan senjata tersebut. Namun di Mongol Empu Ranubaya membuatkan pedang ya, yang sebelumnya pedang itu diciptakan untuk tentara, maksudnya untuk Kaisar Mongol bernama Kaisar Kubilai Khan. Akan tetapi dalam pembuatan senjata naga puspa tersebut ternyata begitu banyak rintangan ya, sehingga memaksa Empu Ranubaya harus melarikan diri dan membawa senjata pedang naga puspa tersebut. Dalam perjalanan pelarian ya, Empu Ranubaya ternyata tidak bisa lolos dari maut, dan Empu Ranubaya memberikan pedangnya kepada Mesin dan Losisan sebagai pengawal pribadinya ya, yang ditugaskan oleh Panglima Kausing. Empu Ranubaya berpesan kepada Mesin dan Losisan jika suatu saat diberi umur panjang, Losisan dan Mesin diminta untuk menyempatkan waktu berkunjung ke Pulau Jawa dan mencari Arya Kamandanu dan menyerahkan pedang tersebut kepada Arya Kamandanu. Dan ternyata mungkin semuanya sudah takdir ya. Dalam pelarian yang kemudian Empu Ranubaya meninggal dan Losisan beserta Mesin melarikan diri melalui perahu tongkang, yang ternyata perahu tongkang itu membawa mereka berdua ke Pulau Jawa. Maka di Pulau Jawa itulah Mesin bertemu dengan Arya Kamandanu dan menyerahkan pedang tersebut kepada Arya Kamandanu. Walaupun suami dari Mesin itu harus meninggal. Jurus naga puspa yang dimiliki oleh Arya Kamandanu sangat cocok dipadukan dengan pedang naga puspa yang diberikan oleh Mesin, yang merupakan ciptaan dari Empu Ranubaya gurunya. Dengan ilmu naga puspa dan pedang naga puspa, Arya Kamandanu kemudian dipilih untuk menjadi Panglima Tamtama dari Kerajaan Majapahit. Dan kemudian dengan kedua pusaka tersebut, yaitu ilmu naga puspa dan pedang naga puspa, Arya Kamandanu mampu menggempur tentara Mongol hingga pulang ke negeri asal ya. Kemudian dengan ilmu itu pula mampu menggempur tentara Kediri yang termasuk kelompok dari Empu Tong Bajil dan Dewi Sampi. Dengan pedang naga puspa juga, Arya Kamandanu mampu membunuh Empu Tong Bajil yang sebelumnya Empu Tong Bajil telah mengalahkan Arya Kamandanu. Namun begitu, ada kelemahan dari ilmu yang dimiliki oleh Arya Kamandanu. Kala itu, Arya Kamandanu sempat kalah oleh pasukan dari Dewi Sambi dan Empu Tong Bajil. Dan dengan itu,
Pedang naga puspa pun jatuh ke tangan Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Seperti janji Empu Ranubaya sebelumnya, bahwasanya ada jurus-jurus yang belum lengkap yang diperoleh oleh Arya Kamandanu, yaitu jurus-jurus yang tersembunyi di dalam gua, dan ilmu itu berada dalam gua yang terdapat di ujung Sungai Kapulungan, dan gua itu ditunggui oleh Empu Lunggah sebagai saudara seperguruan dari Empu Ranubaya. Arya Kamandanu mempelajari ilmu yang berada di dalam gua tersebut. Setelah itu, Arya Kamandanu pun memiliki kesempurnaan dalam hal ilmu kanuragan, yaitu dari jurus-jurus naga puspa. Namun begitu, kekuatannya yang berlebih di dalam dirinya membuat dirinya kurang mampu mewadahi dari ilmu-ilmu tersebut, sehingga ilmu tersebut berimbas kepada anak yang dikandung oleh istrinya, sehingga anak yang terlahir oleh istrinya, yaitu Jambunada, memiliki keadaan yang berbeda, yaitu dengan kulit bersisik dan bertotol, diakibatkan dari ilmu-ilmu naga puspa yang dimiliki oleh Arya Kamandanu. Sebab karena itu pula, Arya Kamandanu merasa berdosa pada dirinya, dan ia mengasingkan diri ke lereng Arjuna dan membuang pedang naga puspa dengan cara menancapkan ke dinding goa, yang mana pedang itu tidak bisa dicabut oleh siapapun. Dan karena itu juga Arya Kamandanu mengakhiri petualangannya sebagai pendekar. Demikian itu cerita dari saya, Nyai Paricara, cerita tentang ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Arya Kamandanu. Semoga menghibur sobat semua, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.